Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Long Time Entertainment. Ya teman-teman bisa lihat ini mesin apa ya, mesin gerinda. Maksudnya dudukannya itu fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk potong plat. Kok bentuknya begitu ya? Emang bentuknya begini, khusus potong plat. Ini ukurannya 70 cm panjangnya. Paling yang terpotong sekitar 60 atau 50 lah. Yang media yang akan dipotong tuh maksimal paling ya 50 aja lah, anggap 50. Ini alat ini ya, dudukan gerinda ini sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Nanti ketika kalau kita mau motong benda ya, besi yang kiranya perlu sudut-sudut yang presisi, atau enggak umpama bikin lurus gitu 45 derajat, nanti bisa presisi gitu ya. Maksudnya nggak melenceng dari ujung ke ujung, itu nggak melenceng-melenceng atau nggak bergelombang gitu, tapi lurus, mirip seperti mesin pabrikan gitu. Cara kerjanya ini kan gerinda ini bisa maju, bisa mundur, lalu bisa miring ya. Seandainya kita mau miringnya berapa derajat, nah ini nanti ada setelannya sebelah sini. Nah, nanti kita beri setelan berapa derajat kemiringannya, atau lurus, atau 90 derajat, 20 derajat, pokoknya nanti settingannya di sini. Dan nanti dipasangin ulir juga, ulir dari ujung ke ujung gitu. Jadi nanti makannya itu sedikit-sedikit. Mesin ini mirip puput lah, mirip mesin puput, tapi ini versi gerinda potongnya buat motong-motong plat-plat yang tebel-tebel gitu loh bro. Saya ambil. Nah, seandainya punya plat kayak gini kan tebel nih ya, seandainya potongannya ingin lurus seperti ini bisa, terus potongannya ingin miring berapa derajat bisa gitu, dan hasilnya lurus seperti ini. Contohnya seperti inilah. Tapi kalau ini kan hasil potongan pabrikan ya, biasanya mereka pakai itu, pakai mesin laser. Kalau enggak mesin laser, pakai sistem CO2, sistem tembak gitu ya. Nah ini bisa lurus presisi, enggak melenceng-melenceng ya. Nanti hasilnya seperti ini, tapi versi mesin gerinda. Nah ini nanti bisa maju, bisa mundur, terus bisa ngambil kemiringan berapa derajat ya. Udah itu aja. Kalau seandainya teman-teman mau motong kiranya besi ingin lurus ya, ini solusinya alat-alat seperti ini. Ini sangat berguna sekali. Ketika nanti kalau saya mau bikin itu, bisa ini bikin apa namanya, linear pakai plat utuh gini, gampang kayak mesin ini. Mau bikin linear ya, linear yang versi mirip catok-catok kayak gitu kan, dia ada sudut-sudutnya gitu, nancep gitu. Nah nanti pakai mesin ini bisa nih bikin linear yang sudutnya berapa derajat itu, 45 derajat biasanya. Nah itu nanti motong pakai ini bisa presisi. Ini saya tinggal masang dudukan bawahnya, dudukan bawah, terus apa namanya, ulir yang ujung ke ujung itu buat geser ini ya. Jadi gesernya itu pelan-pelan. Atau enggak nanti kalau mau pakai mesin juga bisa untuk buat gesernya gitu, versi mesin. Jadi dia stabil kalau mesin gitu. Atau enggak manual pakai tangan itu bisa ya, nanti bisa dilihat aja lah
Pokoknya nanti cara kerjanya saya videokan lagi teman-teman, cara kerjanya mesin ini. Mungkin paham ya apa yang saya maksud dengan mesin ini. Ini saya luruskan dulu. Ini mesin ini, ini gerak, ini juga bisa gerak. Ini untuk posisi makannya berapa kedalamannya. Kalau model-model kayak gini tuh nggak bisa mikir kedalamannya karena batu gerindanya pasti aus ya, habis. Jadi kita mainnya kalau semakin aus semakin tekan aja gitu, semakin ditekan gitu. Fungsinya hanya itu. Yang penting kan maju mundur kemiringan itu stabil, nggak lari-lari gitu. Nah, ini mesin bermanfaat ini. Makanya saya mau bikin mesin ini, dan kemarin mesin bubutnya sudah jadi, tinggal eksekusi bahan-bahannya yang mau dibikin. Nah sekarang yang mesin ini udah lama saya mau bikin gitu. Nah ini baru mau kesampaian ini. Soalnya saya itu ingin sekali bikin linear ya, linear dari plat-plat tebel itu, linear yang mirip-mirip catok-catok ragum kayak gitu ya. Nanti saya bisa bikin ragum, bikin apa dari mesin ini ya kan, dari bahan-bahan rongsokan dibikin ragum, bisa ini pakai mesin ini ya. Paling model-model plat-plat seperti ini ngambil di loak-loakan gitu kan, banyak ini kayak gini, banyak, tinggal dimodif jadiin ragum, udah bermanfaat gitu. Nggak mesti harus beli satu-satu, beli pabrikan kayak gitu, terlalu banyak ya duit. Kalau kayak gini kan selain kreatif ya, mengasah kemampuan dan hasilnya bisa menghasilkan gitu. Nah, oke teman-teman, saya mau lanjut masang apa itu namanya, eretannya ya, krek gitu, buat maju mundurnya. Habis itu masang tatakannya, terus masang bagian ini apa namanya, settingan derajatnya, kemiringannya berapa derajat, terus pokoknya kayak gitulah. Oke, saya mau masang dulu guys, nanti udah jadi saya videokan lagi ya bro. Ini sudah terpasang ininya apa, ulirnya buat geser ini, dan ini buat tatakan gerindanya tadi. Ini memang harus perlu dipasang itu ya, buat setting naik turunnya ya, atau per atau apa gitu. Yang bagus sih pakai drat gitu, naik turunnya gitu, jadi biar bisa turun bisa naik. Kalau pengen motong diturunin, pengen menyelesaikan potongannya tinggal dinaikkan gitu. Nah ini saya tes pakai ini dulu, karena kalau saya ngetesnya pakai ongkekannya ini lama ya, pakai bor buat muternya biar kelihatan jalannya gitu. Kalau ini kan saya pakai settingan yang lurus ya, flat, alias 45 derajat, pemotongan 45 derajat, yang 90 derajat juga yang berapa nih, yang rata gitu. Kalau yang 45 derajat ada lubangnya juga, yang ini nih, di situ. Coba ini saya muternya pakai bor, bisa dilihat ini pergerakannya. Ntar dulu guys. Kayak gitu ya. Ternyata bornya copot guys, bentar bornya copot. Oke, lanjut ya. Bornya copot tadi, lepas, nggak ngunci. Nah ini posisinya kayak gini. Nah, bisa maju, bisa mundur. Bornya apa?
mesin gerindanya bisa maju mundur sama miring, miring berapa derajat kayak gitu ya. Cocok sekali kalau untuk kerjaan-kerjaan presisi ya, membutuhkan potongan yang presisi. Ini alatnya modelnya seperti ini. Bila teman-teman mau contek aja, bentuknya kayak gini. Nah, ini saya mungkin besok tinggal ngasih tatakannya karena saya platnya belum ada. Plat di sini tuh belum ada, atau enggak nanti holo lagi buat tatakannya. Yang intinya itu pokoknya medianya itu di sini, ya. Terus buat tahanannya ntar pakai baut gitu, kayak mirip-mirip ya ragum gitu. Buat tahanannya juga bisa geser nanti gitu, buat nahanin medianya yang akan dipotong. Ini saya coba arahin ke sini lagi, Pak. Nih posisinya begini. Saya pakai bor aja biar cepat muternya. Oke, nyampe segitu. Enak sih kalau seandainya dipasang mesin sini, jadi enak gitu, tinggal pencet maju ke sana, kalau mau mundur pencet lagi ke sini gitu, nggak ngongkelin gini ya. Kalau ngongkelin pegel loh, dari ujung ke ujung lumayan lama. Kalau muter-muter pakai tangan ini kan, ini ada gagangnya nih buat muternya, ini lumayan lama. Tadi saya muterin dari ujung ke ujung itu lumayan lama. Pelan ya, karena tangan kan nggak bisa ngongket terlalu cepat, masih kalah sama bor ini. Bor ini kan bisa dipercepatnya cepat jadinya. Pokoknya intinya ini besok tinggal pasang rangka ini buat tatakan medianya, sama ini nambahin ini nih, ini nanti dipasang per kayaknya, per. Jadi dia nggak langsung bablas gini kalau ada gerindaknya gitu kan. Gerindak kan agak berat, ini pasti bablas ke sini kalau nggak dikasih per. Perlu dikasih per. Jadi kalau atau enggak pakai itu ya, model kayak gini, ulir gini. Jadi kalau seandainya medianya kurang makan, tinggal diturunin si gerindaknya, tinggal mainin ininya saja, ulirnya aja, mau maju apa mundur gitu. Jadi ini kan hasilnya presisi ya, lurus aja, nggak melenceng-melenceng gitu, nggak goyang gitu. Ini efektif sekali gitu. Kalau mau ngerjain sesuatu yang kiranya harus potongannya presisi ya, ini solusinya mesin kayak gini. Alat sih ini, alat mempermudah ketika ingin memotong benda-benda yang membutuhkan kepresisian ya. Oke teman-teman, modelnya kayak gini. Buat cara setting-settingnya udah ada di sana. Nah, modelnya kayak gini. Loncer guys, nggak seret, nggak koklak, pakem. Harus bener-bener pakem sini, bagian sini tuh harus bener-bener nggak goyang ya. Ini aja goyang sedikit pun enggak ya. Iya, emang harus wajib nggak goyang ya. Kalau cuma buat naik turunnya gini ya emang wajib, maksudnya nggak koklek gitu, nggak baling. Oke teman-teman, ini adalah alat yang bermanfaat untuk perlengkapan ngoprek ya. Perlengkapan ngoprek ini sangat penting. Kalau seandainya mau bikin linear yang dari plat tebel gitu, enak ini buat motong kemiringan, buat motong lurus itu. Ini presisi, tinggal ukur-ukurannya aja ya. Mau ukur-ukurannya sepas gimana, maksudnya ukurannya yang penting pas aja, nanti presisi dia, nggak melenceng. Oke teman-teman, bentuknya kayak gini ya. Mungkin besok-besok ini tinggal ngerapihin, tinggal dirapikan. Ini tadinya mau buat linear mesin bubut ya, terlalu gede ininya,
terlalu gedembel. Jadi ya memang tujuannya buat ini gitu. Tapi ininya kuat banget ya, kalau buat bubut itu emang kuat ini harusnya. Cuma kurang satu, harusnya sepasang kanan kiri, tapi ini cuma satu aja. Saya bearingnya modalnya lumayan banyak ya. Bearingnya ini aja di sini aja 4, di sini 4, di sana 4 sama 4. Berarti berapa ini isinya? Satu ini aja ya 4. Berarti ini saya 16 bearing ya. Satu ini tuh 16 bearing, belum bautnya. Yang banyak tuh baut ini. Buat nguncinya ini banyak ini. Satu ini tempat sini. Ini aja berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5. Segini udah 10 ya. 10 kali 4, 40 baut ini. 40 baut hanya untuk ini. Kalau baut satunya harga 2000 berapa? Nggak mungkin sih baut ini 2000, 400 perak gitu. 400, sekitar 500 perak lah satu ini. Nah ini kali 40, 4 kali 4 berarti berapa? 16 ya, 16.000 ya, anggap aja 20.000 lah, karena ada sebagian toko agak mahal dikit gitu. Anggap saja modal bautnya ini 20.000. Bearingnya saya kemarin beli satuan 3.000 kali 16 berapa? 30 ya, pokoknya 40 ribuan lah bearingnya. Belum yang ini ya. Ini mesin alat ini modal kira-kira ya 200 ribuan lah ini. Kisaran 200.000. Tapi nanti hasilnya lebih dari itu guys. Kalau kita skillnya benar-benar ada, nanti hasilnya lebih dari itu. Karena nanti buat motong plat yang presisi itu bisa dijual gitu ya. Kalau hasil potongannya presisi itu bisa jadi duit gitu. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.